Baik, terima kasih. Baik, Mas Dimas dan para peserta seminar, saya ucapkan selamat malam dan selamat bertemu pada kesempatan ini. Presentasi saya akan berjalan di bawah tema arkeologi politik dan keadaan darurat Giorgio Agamben. Ya, mengapa Giorgio Agamben? Ya, mungkin di sini kita perlu melihat bahwa pemikiran Giorgio Agamben, seorang pemikir Italia yang sekarang lagi tenar dalam pengertian filsafat politik. Dia lagi digandrungi oleh banyak kampus di Eropa dan Amerika. Dan baru-baru karya besarnya Homo Sacer, edisi integral yang tebalnya 1.300-an halaman, sekarang lagi dipelajari di mana-mana sebagai suatu buku pegangan untuk memahami perkembangan politik, arkeologi politik dewasa ini. Karena pandangnya sangat relevan. Nah, itu pemikiran Agamben melintasi batas disiplin ilmu, tradisi, dan selalu membicarakan tema-tema yang penting yang memperluas cakrawala persoalan filosofis dan politik. Ya, tentu ketika kita menggeluti pandangannya, kita akan dihantar untuk bergerak dari dunia agama, hukum, bahasa, lalu menuju kapitalisme yang berbicara tentang kerja, kedaulatan, dan kehancuran ekonomi. Kemudian ia mengembangkan diskursus yang memancarkan cahaya baru dalam dunia kontemporer dewasa ini. Berawal dari ketertarikannya pada hukum, pada mulanya waktu dia masih muda di kota Roma, Agamben kemudian beralih ke dunia filsafat dan belajar pada Heidegger. Dan kemudian dia mengikuti seminar Heidegger secara khusus di Jerman dan menerbitkan sejumlah karya dari Walter Benjamin, seorang pemikir yang selalu akrab dengan refleksi filsafat, sebagaimana ia sangat familiar dengan pandangan Michel Foucault, filsuf Prancis. Ya. Dan dalam pengembaraan refleksinya, Agamben berkenalan dengan konsep-konsep yang sangat penting, misalnya pengertian sejarah mesianik. Kemudian ia bertumbuh menjadi seorang kritikus terhadap situasi masyarakat dan menolak konsep biopower, suatu konsep yang berbicara tentang kontrol kekuasaan yang sebenang-benang atas nilai kehidupan. Ya, di fokus perhatian Agamben itu ya tentang politik dan hidup, kehidupan dan politik. Artinya itu dalam Homo Sacer, karya ini karya integral yang diterbitkan dalam 9 volume yang dirangkumkan dia. Tapi kemudian dia sendiri melihat bahwa karya itu bukan sebagai kesimpulan dari seluruh pemikirannya, melainkan itu baru awal. Setelah 20 tahun, ia mengembara dalam hutan berpikir filosofis. Ya. Karena itu mungkin baiklah sebagai pengantar kita melihat apa itu filsafat menurut Agamben. Tema-tema yang saya presentasikan malam ini itu yang pertama itu kembali ke atas. Kita akan bicara ke atas. Ya, ini kita bicara pengantar filsafat sebagai intensitas interdisipliner, bios politikos dan keadaan darurat, krisis dan strategi kekuasaan, arkeologi, arke versus anarki, dan penutup. Saya coba membawakannya secara ringkas tema-tema penting ini dengan hanya menampilkan beberapa ide penting sebagai bahan diskusi. Mari kita melihat pertama, filsafat sebagai intensitas interdisipliner. Ya, bisa pindah. Ya, ya seorang filsuf biasanya kalau mereka bertumbuh dari sejarah filsafat atau bertumbuh dari
eh, dunia pemikiran yang mereka refleksikan secara baik, mereka pada akhirnya menemukan sendiri arah dalam berpikir, dalam berfilsafat. Agamben juga setelah lebih dari 30 tahun mengembara dalam dunia filsafat, akhirnya dia menemukan sendiri konsep atau pengertiannya tentang filsafat. Filsafat bukan suatu disiplin ilmu di mana subjek dan batasan studinya dapat dijelaskan seperti yang biasa terjadi di dunia kampus. Artinya di dalam universitas orang biasa belajar teks, membaca Plato, Aristoteles, dan lain-lain, Hegel, Heidegger, Kant, dan selanjutnya. Tapi Agamben tidak melihat filsafat dalam konteks seperti itu, disiplin ilmu. Tapi filsafat tidak berkecimpung dengan persoalan tentang esensi misalnya dalam epistemologi, dalam metafisika, konsep-konsep apa itu esensi, apa itu eksistensi itu sudah sangat umum. Tapi Agamben melihat filsafat sebagai suatu intensitas yang dapat memberi hidup. Suatu intensitas yang membawa spirit dalam bidang apa saja. Entah itu bidang seni, agama, ekonomi, sastra, politik, cinta, kerinduan, termasuk hal-hal yang membosankan. Jadi filsafat ibarat angin, awan, atau badai yang datang tiba-tiba dari mana saja, dan ia membawa perubahan, menggoncangkan, mentransformasi, bahkan juga menghancurkan hal yang ada. Dan hal itu terjadi melalui cara-cara yang tidak terduga, predictable. Ya, di sini dia tidak mau memahami, memberi suatu pembatasan filsafat seperti yang sangat dogmatis misalnya dalam dunia kampus. Dia justru melihat filsafat itu sebagai suatu kemungkinan-kemungkinan yang kita tangkap dari situasi yang terjadi. Ya. Karena itu bisa pindah. Karena dia adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita tangkap dari situasi yang terjadi. Agamben dia memulai dengan dua kategori pengalaman hidup manusia. Dunia pengalaman hidup manusia sering ya dikategorikan ke dalam dua aspek. Yang pertama itu berkenaan dengan dunia esensi, itu ya dunia pengetahuan, argumentasi, cara berpikir, logika, metafisika, itu dunia esensi. Tetapi yang kedua berhubungan dengan dunia intensitas. Melalui dunia esensi kita dituntun untuk memahami suatu pengertian. Esensi memberi kesatuan, esensi memberi batasan suatu tema atau subjek. Dan esensi memungkinkan kita dapat menelusuri kartografi. Kartografi artinya gambar peta tentang dunia makna. Makna yang dipetakan. Sedangkan dunia intensitas, menurut Agamben, itu tidak memiliki tempat tertentu. Filsafat, pikiran, kekuatan imaji adalah intensitas yang dapat menghidupkan dan melintasi bidang apa saja. Intensitas itu terjadi juga di dalam dunia politik, karena politik selalu melibatkan tensi yang intensif dan sering bergetar sampai ke dunia ekonomi, dunia agama, dunia seni, sampai menimbulkan permusuhan dan perselisihan. Suatu bentuk kehidupan yang tidak memiliki daya intensif, yang kehilangan intensitasnya, kehidupan itu akan menjadi lemah dan gampang jatuh ke dalam praktik birokrasi. Karena itu Agamben dia menggarisbawahi konsep tentang kekuatan intensitas. Ya. Kekuatan intensitas dalam filsafat menjadi mungkin, bisa pindah, next, menjadi mungkin jika filsafat itu sendiri harus menjaga ikatan yang erat dengan puisi. Ya, Agamben memang dia suka tuh sastra, dia sangat mencintai sastra, khususnya poetry, puisi. Dia membaca warisan-warisan
sastra di Italia yang sangat kuat. Dante Alighieri, semua mereka baca. Nah itu dia untuk menjelaskan atau untuk memperkokoh apa yang disebut kekuatan intensitas dalam filsafat. Filsafat itu menjaga ikatan yang erat dengan poetry, puisi. Keduanya, filsafat dan puisi, meskipun memiliki dua arah yang berbeda, ya, tapi keduanya dapat dipertemukan melalui bidang yang sama, yaitu bahasa. Ya, melalui makna dan bunyi hanya dapat dimengerti melalui bahasa. Makna itu sense, pure sense, itu bagian dari filsafat. Bunyi, pure sound, poetry, itu bisa dimengerti melalui bahasa. Tadi malam itu Romo Muji menjelaskan itu, hemat saya menarik juga. Karena itu ada hubungan dengan the pure sense dan the pure sound. Itu makna, filsafat, bunyi, sastra, puisi. Lewat bahasa. Filsafat memiliki akses ke dunia makna dan puisi ke dunia bunyi. Karena itu Agamben berkata, there is no poetry without touch. Just as there is no touch without poetic moment. Artinya di sini filsafat dan puisi adalah penangkal yang dia lihat sebagai penangkal pembusukan ke dalam praktik birokrasi. Dan Agamben sungguh melihat betapa pentingnya hubungan antara kedua ini ketika dia mau menggali lebih jauh, lebih luas tentang arkeologi politik dalam terang bios politikos dan keadaan darurat. Next. Ya. Karena itu sebagai pengantar tadi tentang apa itu filsafat, memang kita melihat bahwa Agamben menekankan kekuatan intensitas dengan daya imaji dari sastra untuk mempertajam cara kita mencari suatu fokus dalam hidup. Ya. Fokus dalam hidup dengan kekuatan intensitas dengan bantuan sastra puisi itu akhirnya mengantar dia untuk mendalami secara arkeologis tentang bios politikos dan keadaan darurat. Memang itu fokus dari seluruh Homo Sacer itu tentang politik dan keadaan darurat. Sebagai suatu klarifikasi pandangan tentang bios politikos dan keadaan darurat, teks Italia stato di eccezione, itu state of exception dalam bahasa Inggris, itu keadaan darurat. Tapi baru-baru ada seorang mahasiswa di sini menulis skripsi tentang Agamben, dia salah mengerti stato di eccezione, dia menerjemahkannya sebagai negara darurat. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah keadaan darurat. Ya. Jadi bios politikus dan keadaan darurat dalam seluruh filsafat Agamben harus dilihat dalam terang arkeologi politik. Ya, bahasa Italia arkeologia della politica. Tema arkeologi itu sendiri telah menjadi tema penting dan juga menjadi intuisi dasar seluruh filsafat Homo Sacer. Dan tujuan utama dari Agamben adalah menemukan kembali tempat dan sumber utama, struktur dan makna politik yang sebenarnya. Dan tentu konsep arkeologi di sini mengundang Agamben untuk kembali ke tradisi filsafat yang dia belajar dari Michel Foucault, seorang filsuf Prancis. Ya, Agamben sendiri banyak belajar dari Michel Foucault dalam karya-karya Foucault yang terkenal, misalnya Histoire de la sexualité, Volonté de savoir, kekuatan pengetahuan. Dan Foucault sendiri, kita bisa next, pindah. Michel Foucault sendiri menafsir makna biopolitik. Dia menafsir makna biopolitik dalam kaitan dengan dorongan hidup yang kodrati di dalam diri manusia. Dan dorongan itu terjadi dalam seluruh mekanisme dan perhitungan yang dibuat manusia demi kekuasaan. Artinya dalam karya Foucault, itu Sejarah Seksualitas, volume pertama secara khusus kehendak atau kekuasaan pengetahuan, dia menggarisbawahi
biopolitik, makna biopolitik dalam hubungan dengan dorongan hidup yang kodrati di dalam diri manusia, dan dorongan itu terjadi dalam seluruh mekanisme dan perhitungan dibuat manusia demi kekuasaan. Berarti di situ ada kekuatan, dorongan dari dalam, entah itu dorongan apa, tapi tentu yang Michel Foucault maksudkan kekuatan pengetahuan yang menjadi ladang subur tempat di mana manusia mempertimbangkan kekuasaan di dalam diri. Agamben belajar tentang pandangan Foucault ini, dan dia berbicara tentang arkeologi sebagai tujuan untuk menemukan relasi yang tidak terpisahkan antara hidup sebagai prinsip dasar dengan cara-cara manusia membangun komunitasnya lewat politik untuk menata kehidupan itu sendiri. Jadi hidup sesuatu yang sangat fundamental di dalam diri manusia, dan juga dengan cara-cara manusia membangun komunitasnya lewat politik. Komunitas politik itu komunitas yang dibangun sebagai perluasan dari bagaimana manusia menata kehidupan itu sendiri. Ya, next. Tentu di sini Agamben sebagai filsuf yang belajar banyak, dia belajar Aristoteles. Dia membaca karya-karya politik Aristoteles langsung ke teks Yunani. Ya, karena itu sejak Aristoteles, pengertian politik selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Next, kehidupan manusia. Ya, di situ dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka hubungan antara hidup dan politik, la vita e la politica, itu hubungan yang sangat kodrati dalam diri manusia. Ya, manusia adalah makhluk hidup, animale vivente, yang mempunyai kapabilitas untuk mengekspresikan cara beradanya sebagai makhluk yang berkodrat politik. Ya, eksistensa politika. Manusia mengerti diri dan seluruh persoalan hidupnya dalam aktivitas politik. Namun Agamben sendiri lebih melihat persoalan biopolitik sebagai kenyataan tentang hidup yang berhubungan dengan kedaulatan. Term Italia sovranità, sovereigns dalam bahasa Inggris, itu artinya kedaulatan, tapi kedaulatan atas hidup. Kita sering berbicara kedaulatan rakyat, kedaulatan kekuasaan, itu kedaulatan yang berhubungan dengan situasi, kondisi manusia secara umum, atau kedaulatan berpolitik dan lain. Tapi di sini Agamben lebih mengaitkan konsep ini, sovranita, kedaulatan atas hidup, hubungannya dengan hidup. Yang seringkali ini diabaikan di dalam politik. Ya. Dan juga menjadi persoalan politik. Karena itu hubungan antara hidup dan politik atau kedaulatan manusia dengan hidup itu sendiri, itu menjadi aspek yang sangat fundamental dalam seluruh karya Homo sapiens. Next. Dan dengan bertolak lebih banyak dari teks asli Italia, saya merekonstruksi hubungan antara bios politikas dan kedaulatan, dan keadaan darurat sebagai suatu paradigma berpolitik. Dan hubungan ini diinterpretasi dalam terang bagaimana suatu kekuasaan sanggup mengambil sikap politis untuk menghadapi kedaruratan situasi, dan sikap itu dilihat secara teknis sebagai suatu tindakan yang sah, normatif, oleh otoritas kekuasaan. Memang benar bahwa selama Perang Dunia Pertama, next, keadaan darurat sering dikaitkan dengan darurat perang. Kita ambil contoh contoh sejarah. Keadaan darurat selalu dikaitkan dengan darurat perang. Namun orang tidak pernah mengira apa yang terjadi ketika Hitler menguasai Jerman, dan pada tahun 1933, ia mengumumkan keadaan darurat selama lebih dari 10 tahun. Dan lewat Hitler, rejim Nazi mempraktikkan keadaan darurat, dan rejim itu menyatakan apa yang telah terjadi. Dan bagaimana segala sesuatu memang terjadi demikian. Kita tahu bahwa pada tahun-tahun itu Hitler selama 10 tahun mengumumkan keadaan darurat, dan Hitler membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi. Dan dalam kondisi seperti itu, dengan kekuasaan yang sebenar-benar, membunuh 6 juta orang Yahudi, dimasukkan ke kamar gas, ditembak, dan lain-lain.
maka muncullah reaksi besar-besaran dari orang-orang di Jerman, Prancis, di Eropa waktu itu, sehingga muncul banyak pemikir yang merefleksikan kasus-kasus itu, seperti Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Heidegger. Itu kan keadaan darurat, situasi yang mengguncangkan cara berpikir manusia karena ada hubungan dengan tadi kedaulatan atas hidup dan kekuasaan. Ya. Nah, dengan bertolak lebih banyak dengan melihat situasi seperti ini, tema keadaan darurat menjadi tema penting dalam penelitian filsafat Agamben, dan juga tema ini selalu diperluas dalam situasi-situasi yang konkret. Next. Dan Agamben menggunakan arkeologi untuk meneliti pengertian suatu bentuk kehidupan. Dan artinya di situ ya dia menulis memang di sini teks ini Italia itu tutti gli esseri viventi sono in una forma di vita, ma non tutti sono o non sempre sono una forma di vita. Artinya itu next semua makhluk hidup dalam cara tertentu. Semua makhluk hidup dalam cara tertentu. Namun tidak semua kehidupan yang diperhatikan sebagai suatu kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dewasa ini sering terjadi bahwa suatu bentuk kehidupan tidak diperhatikan dalam dunia politik secara baik. Dan politik sering mengabaikan kehidupan. Mungkin karena orang sibuk dengan banyak hal yang lain, bisnis dan lain-lain, aspek yang paling fundamental tentang hidup sering diabaikan dalam politik. Oleh karena itu, kehidupan harus menjadi bagian penting dalam seluruh perjuangan politik. Dunia politik tidak boleh diisolasikan dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dalam arti yang benar. Dan ya, next. Dan di situ Agamben kehidupan dalam arti yang sesungguhnya itu yang dia gunakan dalam arti kehidupan yang telanjang, lanuda vita. Ya, hidup ya, dalam bahasa Yunani, term zoe dan bios itu sering harus dimengerti, harus dijelaskan dengan baik. Orang Yunani tidak mempunyai term khusus untuk menjelaskan apa yang disebut hidup lain. Mereka menggunakan dua term, zoe, kehidupan pada umumnya, seperti kehidupan pada tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, malaikat, dewa-dewi, dan mereka juga menggunakan term bios untuk menjelaskan kehidupan yang khusus terjadi dalam setiap diri manusia, setiap individu, dan setiap kelompok manusia. Bios. Next. Dua konsep ini memang penting untuk dimengerti. Karena itu Agamben, karena dia sangat mencintai Aristoteles, dia membaca secara serius karya Nicomachean Ethics, itu kitab suci etika. Itu Nicomachean Ethics itu sering dilihat sebagai kitab suci etika. Jadi kalau orang mau belajar etika dengan baik, dalami seluruh karya Nicomachean Ethics itu. Dan di situ Aristoteles membedakan apa yang disebut bios theoretikos, kehidupan kontemplatif, bios apolaustikos, kehidupan yang hanya dijalani untuk senang-senang saja, dan bios politikos, kehidupan politik itu sendiri. Namun hal yang menarik bahwa Aristoteles tidak menggunakan term zoe untuk menjelaskan realitas hidup di dalam dunia politik, zoe politike. Karena itu, next, dalam karya Politics, paragraf 1253a, Aristoteles menggunakan term politikon zoon. Term politik dikaitkan dengan kehidupan yang baik. Next. Dalam politikon zoon. Dan di situ Aristoteles menulis, hal ini, kehidupan yang baik, adalah tujuan utama bagi semua manusia dan bagi setiap orang. Tetapi manusia juga berada bersama dan menjaga komunitas politik dengan menjalani hidup
Sebab boleh jadi di dalam kenyataan hidupnya, di sana ada kebaikan tertentu. Kata tozen automonon. Jika tidak ada kesulitan yang berarti dalam suatu cara hidup, kata Tonbion, jelas bahwa semua manusia akan tolerir terhadap penderitaan apapun dan akan mempertahankan hidup. Zoe, seolah-olah hidup itu tenang, eunemeria, bagai hari yang indah dan merupakan sesuatu yang manis. Artinya di sini Aristoteles, dia pada mulanya di sini pada mulanya kehidupan secara natural tidak dilihat sebagai bagian dari polis, bagian dari komunitas. Dan ia hanya berhubungan dengan dimensi reproduktif dalam konteks urusan hidup yang terjadi dalam dunia di sekitar rumah. Ya, pada awal mulanya. Urusan hidup seperti ini dibedakan Aristoteles antara urusan oikonomos, yaitu urusan seorang kepala suatu perusahaan, dan urusan seorang kepala keluarga, despostes. Dan seorang politiko akan membaca dan melihat dua urusan ini sebagai urusan mencari nafkah dan mata pencaharian. Ya, oikonomos, kepala perusahaan, dan seorang kepala keluarga. Seringkali itu koruptor. Koruptor itu menata kehidupan keluarganya dengan oikonomos, urusan suatu perusahaan politik. Dia bawa kepada keluarga. Dan seorang politisi membaca itu, membaca dan melihat. Agamben membaca pengaruh ini, bahwa ini bisa juga merugikan kehidupan orang lain. Next. Dan Aristoteles menyadari hal ini sejak awal, dan ia menempatkan tujuan politik lebih pada aspek kesempurnaan komunitas, sebagaimana hal ini telah lama menjadi bagian dari tradisi politik di dunia barat. Jadi penekanan ini bertujuan untuk membedakan kehidupan secara natural yang biasa-biasa, tozen, dari kehidupan politik yang berkualitas, to eugen. Ginomne men on tozen peneken ousia de to eugen. Artinya manusia itu lahir bukan hanya untuk hidup, tapi manusia lahir untuk hidup yang baik. Itu. Next. Nah, mengapa harus dikaitkan dengan hidup yang baik? Manusia hubungannya dengan hidup. Ya. Nah, di sini Giorgio Agamben lalu dalam seluruh pengembaraan refleksi filosofisnya dalam analisa politik dan analisa arkeologi, dia melihat bahwa hal ini penting. Politik harus dikembalikan ke dalam zona atau ke dalam perspektif arkeologi. Artinya analisa politik dan analisis arkeologi tidak boleh dipisahkan. Maksudnya suatu penelitian filosofis yang tidak memperhatikan aspek arkeologi, penelitian itu akan jauh dari kualitas. Dan karena itu diskursus filsafat seperti ini akan jatuh ke dalam suatu obrolan yang murahan. Apa maksud ini? Maksudnya bahwa arkeologi tidak saja membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang, melainkan berfungsi untuk menjelaskan bahwa setiap kejadian hidup harus ditafsir ulang sebagai bayang-bayang dari masa lampau. Nah, artinya di situ kita diminta untuk melihat kejadian hidup sekarang, dilihat sebagai bayang-bayang dari masa lampau. Karena itu studi arkeologi sangat penting. Terlebih ketika kita meneliti struktur dan sistem kekuasaan. Praktek kekuasaan biasanya terjadi dalam dunia politik. Dan dewasa ini telah terjadi depolitisasi masyarakat. Ya. Politik mengalami kehilangan pengertian yang sebenarnya karena banyak terjadi bahwa keadaan darurat sering dijadikan sebagai situasi yang lebih penting dan bahkan lebih normatif dalam kekuasaan politik. Ya. Dan di situ kesalahpahaman atau kekeliruan dalam membangun suatu sistem struktur kekuasaan dan politik bisa menimbulkan apa yang disebut krisis. Dan krisis adalah cara yang terbaik untuk orang membangun strategi kekuasaan. Karena itu poin berikut kita bicara tentang krisis dan strategi kekuasaan.
Karena strategi kekuasaan dia menjadi optimal, menjadi sangat aktif ketika dia berhadapan dengan krisis. Jadi krisis itu dilihat sebagai medan yang memungkinkan kekuasaan itu memiliki banyak strategi. Itu maksudnya. Dan karena itu, kalau kita berbicara krisis, ya secara psikologis, makna tentang krisis biasanya dikaitkan dengan situasi yang sulit, dan bahkan ia berhubungan dengan kondisi yang sakit di dalam diri manusia. Secara psikologis, krisis ada kaitan dengan kesakitan. Dan dewasa ini krisis dihubungkan dengan keadaan yang lebih luas dan dibicarakan dalam konteks ekonomi atau politik yang buruk. Ya, krisis ekonomi dan politik misalnya menuntut penerapan strategi kekuasaan dengan cara-cara tertentu. Cara-cara yang diambil oleh kekuasaan untuk menghadapi krisis sering ditempuh dengan paradigma keadaan darurat dalam situasi yang berbeda-beda. Serangan Rusia terhadap Ukraina menimbulkan keadaan darurat bagi Ukraina dan Rusia sendiri, dan juga negara-negara sekutu NATO. Dan boleh dikatakan keadaan darurat seperti ini dapat mengubah segala konsepsi politik. Karena sekali keadaan darurat diterapkan, maka hal ini dapat menjadi sesuatu yang sah dan normatif, dan bisa mengubah hak-hak domestik. Bertolak dari keadaan darurat, akhir-akhir ini banyak yang membicarakan bagaimana keamanan publik, public safety, dapat diatasi oleh pemerintah. Next. Misalnya dalam hubungan dengan persoalan kelaparan. Hal yang menjadi perhatian bukan cara bagaimana mencegah kelaparan, melainkan cara bagaimana keadaan darurat disiapkan dan bagaimana situasi darurat itu diatasi, diarahkan, dan dipulihkan kembali. Ya, tetap di situ. Dan sekarang negara-negara tampaknya lebih memusatkan perhatian pada usaha bagaimana mengatasi kekacauan daripada bagaimana memberi perhatian pada upaya menjaga ketertiban. Karena itu krisis itu ladang yang subur bagi kekuasaan untuk merancang strategi. Kekacauan terjadi di mana-mana dan kita menyaksikan krisis, kerusuhan, emergensi, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, dan juga persoalan tentang campur tangan dari pihak tertentu. Misalnya dalam situasi politik, itu orang merancang suatu strategi kekuasaan dengan membuat suatu krisis, menciptakan krisis. Kritik Rocky Gerung terhadap misalnya Jokowi, itu sebenarnya dia sedang menciptakan suatu krisis supaya bagaimana strategi untuk mengatasi kekacauan itu dibuat. Itu misalnya, ya. Itu sebenarnya, ya, orang membuat suatu guncangan krisis, membuat suatu guncangan supaya menguji kekuasaan itu strateginya apa. Itu maksud. Ya. Ya. Dalam hubungan dengan masalah ekonomi misalnya, krisis adalah keadaan darurat yang harus dihadapi sebagai tuntutan atau perintah untuk mengatasi situasi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Krisis meminta suatu tuntutan untuk dijalani. Ya, krisis menuntut, krisis meminta. Oleh itu, Agamben mengerti krisis sebagai suatu perintah yang harus diikuti. Crisis means you must obey. Itu Agamben. Dia bilang crisis means you must obey. Artinya krisis meminta kita untuk masuk ke dalamnya, meminta kita untuk terlibat di dalam situasi itu. Krisis ekonomi lebih dikaitkan dengan pengaruh kapitalisme. Next. Dan dewasa ini, krisis yang paling besar yang dihadapi adalah krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini dikaitkan dengan pengaruh kapitalisme yang sangat kuat. Dan kita menyadari bahwa kapitalisme telah berkembang sebagai agama baru. Dan perkembangan itu menjadi sangat berbahaya. Kapitalisme adalah agama tanpa kelas, tanpa belas kasih, dan irasional. Ya. Next. Kapitalisme adalah agama yang tidak mengenal gencatan senjata dan penebusan. Dan di dalam agama baru itu, penyembahan terjadi pada apa yang disebut kerja, objek kerja, uang. Ya. Dan
Kita hidup di dalam situasi yang disebut Charles Taylor, a secular age. Situasi yang menempatkan kita di dalam berbagai bentuk dilema dan koneksi yang rumit dan kompleks. Dilema dan koneksi itu membawa kita ke dalam ruang hidup yang sekular. Bahkan konsep-konsep teologis yang lahir dari ruang hidup seperti ini menjadi amat sekular. Dan di sini kita berhadapan dengan situasi yang lebih berbahaya dari semua agama karena kapitalisme sama sekali tidak berorientasi pada pembebasan, penebusan, atau keselamatan. Nah, di sini saya mau kaitkan kapitalisme dan agama baru, ya, dengan melihat beberapa konsep seperti yang saya tunjukkan itu. Kalau kita mengambil term iman atau kepercayaan, faith, iman. Dari dunia agama, kepercayaan, iman, faith, dari dunia agama, kita diminta untuk kembali ke term Yunani, pistis. Pistis itu kepercayaan. Ya, seorang sejarawan agama akan meneliti asal-usul term ini, pistis, dalam hubungan dengan frasa trapeza tes pisteos. Dalam bahasa Yunani, frasa ini sangat populer di dunia Yunani karena maknanya memiliki referensi pada apa yang disebut kredit bank. Ya, kredit bank. Nah, sekarang bagaimana kita mengaitkan kapitalisme sebagai agama baru dalam hubungan dengan konsep-konsep ini, misalnya kepercayaan, pistis, faith, dengan hubungannya dengan kredit bank. Dalam dunia agama, pistis, kepercayaan, selalu berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Namun dalam ruang ekonomi, dunia bisnis, dunia politik, konsep kepercayaan tadi itu diambil dari dunia agama, dibicarakan dalam hubungan dengan uang. Ya, dengan uang. Seluruh rencana dikaitkan dengan uang. Dan bank adalah tempat di mana ritus untuk mendapatkan uang dibuat. Karena itu setiap pembicaraan atau tindakan yang berhubungan dengan uang harus ditempatkan dalam konteks kepercayaan, pistis. Dan jika kita pergi ke bank untuk melakukan kredit atau ke koperasi untuk melakukan kredit, bank hanya akan membayar sesuai dengan kepercayaan yang ia berikan kepada kita. Tuntutannya macam-macam. Dalam memberi kredit atau kepercayaan, bank seolah mengambil posisi gereja dan para pegawai bank menggantikan posisi para imam yang memperlihatkan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada para tamu, para kreditor. Dalam konteks ekonomi dan khususnya politik dewasa ini, situasi seperti ini mengingatkan kita tentang financial power, kekuatan finansial yang telah mengambil alih kekuasaan agama. Ya, telah mengambil alih kekuasaan agama. Kapitalisme dan kekuatan finansialnya telah mencuri kepercayaan dari dunia agama dan semua bentuk harapan umat manusia. Dan hal ini menjadi alasan mengapa kapitalisme telah berubah menjadi suatu agama baru. Dan di dalam agama itu, God didn't die. He was transformed into money. Demikian. Menurut Agamben dalam analisanya tentang kapitalisme dan agama baru. Next. Dan di dalam sistem kapitalisme, bank telah mengambil alih posisi gereja dan peranan imam telah dirampas oleh kaum kapitalis. Tentu bank adalah sistem kredit. Tuntutan bank adalah sistem kredit dengan memberi pinjaman kepada suatu negara. Tentu hal ini membuat suatu negara terlepas dari kedaulatannya. Dalam krisis moneter kita sering mendengar slogan, selamatkan dolar, selamatkan euro, selamatkan rupiah. Term selamatkan atau penyelamatan yang digunakan dalam dunia ekonomi, dunia politik, sering mengabaikan harga atau pengorbanan, martabat manusia yang harus dibayar. Dalam dunia agama, term penyelamatan dipakai hanya dalam konteks penebusan, pembebasan, dan bagaimana penebusan itu diperlihatkan sebagai usaha untuk menyelamatkan kehidupan, atau bagaimana menyelamatkan martabat manusia. Ya. Namun dalam dunia kapitalisme, term ini digunakan dalam hubungan dengan nilai uang. Dan karena itu, maknanya menjadi absurd. Ini adalah awal terjadinya krisis. Krisis
dimulai dari absurditas makna dalam kehidupan manusia dan absurditas cara-cara untuk berpolitik. Lalu bagaimana untuk mengatasi krisis? Agamben dia memang berpikir secara serius. Caranya kita harus membuat tafsiran undur, melangkah ke belakang, melangkah mundur. Dan oleh karena itu, ini arkeologi menjadi penting. Arkeologi menjadi penting. Karena itu, pada bagian berikut saya mau bicarakan arkeologi, arke versus anarki. Ya. Arkeologia, yang secara literal dimengerti sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan warisan antik, yang berkenaan dengan peninggalan benda-benda kuno. Ya, arkeologia. Ya. Next. Dan di sini ya filsuf yang membuat penelitian tentang arkeologi adalah juga Immanuel Kant dalam karya Kritik der Urteilskraft paragraf 80. Dia berbicara tentang Archaeologen der Natur, yaitu usaha untuk menjelaskan urutan subordinatif dari prinsip mekanis sesuatu yang terjadi menuju prinsip teleologis sebagai tujuan realitas. Artinya arkeologi itu meminta kita untuk kembali ke belakang, tapi tujuannya untuk maju ke depan, teleologis, telos. Jadi pembatasan arkeologi ini oleh Kant itu sangat penting. Jadi kita tidak hanya membuat langkah mundur untuk menggali pengertian-pengertian masa lampau, warisan sejarah. Tapi tugas kita adalah teleologis juga. Tujuannya ke depan. Ya, next. Dan filsuf lain yang berbicara tentang arkeologi adalah Michel Foucault dalam karyanya L'archéologie du savoir, arkeologi pengetahuan. Di situ Michel Foucault merumuskan metode dan program penelitian melalui pendasaran teori tentang ya pernyataan-pernyataan sebagai kejadian murni dalam setiap tindakan berbahasa. Artinya di situ karena dia meneliti arkeologi pengetahuan, maka penting meneliti kekuatan bahasa. Dan dalam konteks ini penelitian historis lebih memusatkan perhatian pada reproduksi pengetahuan melalui dokumen, monumen, dan penelitian ini kurang memperhatikan interpretasi tentang kondisi-kondisi kemungkinan dari jejak-jejak historis yang diwariskan secara imanen. Studi Michel Foucault tentang arkeologi lebih terarah pada aspek genealogi dalam hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, yang dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan juga dari bentuk-bentuk tindakan berbicara, tindakan manusia menjalani hidup. Itu arkeologi Foucault. Next, studi arkeologi Foucault ini kemudian dipelajari oleh Agamben, dan Agamben dia melihat bahwa penelitian filosofis yang tidak memiliki dasar studi arkeologi yang benar, penelitian itu akan jatuh ke dalam suatu obrolan murahan. Tentu maksud Agamben di sini, kalau orang, ya kita belajar filsafat, kita diminta untuk membuat langkah mundur, belajar kembali sejarah para filsuf, para pemikir. Plato, Aristoteles, Socrates, Hegel, Heidegger, Kant, Descartes, Foucault, dan lain-lain. Itu studi yang minta kita semacam studi arkeologi. Tapi yang dimaksudkan Agamben di sini, penelitian itu harus mengarahkan kita kepada apa yang disebut studi filologi. Studi filologi. Arkeologi artinya pentingnya kita mempelajari filologi. Dan itu dalam karya Homo Sacer, di situ Agamben banyak menulis konsep-konsep dari bahasa yang asli, misalnya Yunani, Latin, ya Jerman. Dia pakai konsep-konsep asli untuk sampai kepada maksud yang sebenarnya. Dan kemudian arkeologi dan filologi untuk menemukan makna yang sesungguhnya. Itu studi arkeologi. Next. Ya. Di sini bisa pindah. Studi arkeologi membawa kita kembali kepada pengertian nomina bahasa Yunani tentang arke, awal mula.
asal muasal, arke, memiliki referensi pada makna yang memberi kelahiran pada sesuatu yang baru, arke, arke, una forza operante nella storia, artinya suatu kekuatan yang tetap aktif dan selalu mengatur sejarah, arke. Arke itu bukan sekedar asal muasal, awal, tidak. Dia awal, asal muasal, tapi dia sekaligus sebagai suatu kekuatan, forza operante nella storia. Suatu kekuatan yang tetap aktif, tetap hidup dalam sejarah. Kekuatan yang tetap aktif, tetap hidup dalam sejarah itu apa? Makanya orang butuh arkeologi, filologi untuk gali kembali ke masa lampau, untuk menemukan kembali suatu roh, spirit yang tetap hidup. Ya. Secara analogis, kekuatan ini dapat dipahami sebagai apa yang dibicarakan psikoanalisis, sebagai kekuatan yang tetap ada dari pengalaman seseorang di masa kanak-kanak, dan kekuatan itu selalu nyata dan menentukan aktivitas mental seorang dewasa, serta mempengaruhi seluruh kepribadian. Itu analogi tentang kekuatan yang tetap aktif. Jadi ada sesuatu yang innate, yang tetap dibawa dalam diri manusia, atau juga dalam hidup, dia tetap ada. Itu sebagai analogi. Ya, atau misalnya dalam astrofisika sering dibicarakan tentang kekuatan natural dari Big Bang. Big Bang yang menjadi awal terbentuknya universum, dan kekuatan itu masih tetap aktif sebagai fenomen-fenomen historis yang dapat dimengerti. Itu arkeologi. Jadi arke dalam pandangan Agamben lebih terarah pada kajian historis tentang hubungan antara antropogenesis situasi manusia sekarang dan kajian yang menyentuh kodrat manusia sebagai makhluk yang berbudi bahasa dan berpolitik. Artinya manusia mengerti dirinya bertolak dari warisan kekuatan masa lalu. Ia dibimbing oleh masa lalu. Ia membangun segala dimensi kehidupannya di masa sekarang dengan tuntunan masa lalu. Boleh jadi tuntunan masa lalu adalah suatu petunjuk, arahan, bahkan dapat menjadi suatu perintah, komando. Oleh karena itu term arke dapat dimengerti baik sebagai awal, origine, maupun sebagai perintah, komando, tuntun, arke, suatu kekuatan yang tetap aktif. Nah, dalam iman, dalam Injil Yohanes itu, pada awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan arke, prinsip. Ya, sesuatu tetap aktif pada awal mulanya sampai sekarang dan seterusnya. Jadi arkeologi itu tidak hanya menggali warisan-warisan material, tidak. Kita kembali ke pusaran sejarah, pusaran waktu, untuk menemukan kekuatan yang tetap aktif. Dan kekuatan itu tetap menuntun dan membimbing. Dia bisa menjadi awal, origine, bisa juga sebagai perintah. Oke. Next. Kajian filsafat dan tradisi agama tentang hal ini, arke, sangat penting karena pengertian arkeologi sesungguhnya membawa kita bukan sekedar kembali ke awal yang mengasalkan dan membuat sesuatu berada, melainkan kembali ke akar, titik muasal yang menjadi komando, perintah bagi segala bentuk perkembangan, kemajuan, baik itu perkembangan bahasa, misalnya lewat perubahan suatu kata, maupun perkembangan segala bentuk kemajuan dan transformasi sejarah, ya, historia. Next. Bisa pindah. Dalam pandangan Agamben, ya, ini arke dipertentangkan dengan anarki. Anarki. Ya. Jadi tadi saya bilang arkeologi itu arke versus anarkis. Anarkik. Anarki itu ya strategi yang menggambarkan misteri atau rahasia dari suatu kekuasaan yang mengabaikan sumber, prinsip dan perintah yang sebenarnya. Kalau kita bilang orang itu anarkis artinya orang itu penentang, perusak. Orang yang anarkis itu melakukan tindakan-tindakan anarkis, artinya dia mempunyai strategi
Artinya strategi itu artinya dia mempunyai sesuatu yang tersembunyi, tapi dia mengabaikan sumber, mengabaikan arke, prinsip. Jadi orang yang anarkis adalah orang yang melawan arke. Seluruh tindakan anarkis manusia itu tindakan melawan arke, melawan prinsip, sumber. Nah, itu ada perbedaan di sini. Ada perbedaan antara suatu keberadaan murni yang memang dari awal atau sejak permulaan berada demikian, itu arke. Dan suatu keberadaan sudah dipengaruhi oleh prinsip ekonomi dalam sejarah, oleh maksud-maksud tertentu, itu anarki. Jadi anarki itu penentang arke. Pindah. Ini suatu prinsip anarkis yang mengambil posisi arke. Jadi anarkis ingin mengambil posisi arke dalam arti yang benar, yang diganti dengan mesin ekonomi zaman, yang tidak lagi menuntun secara benar suatu proses untuk menjadi di dalam sejarah. Anarki dilihat sebagai antagonis dari arke. Dan anarki tidak pernah akan menjadi prinsip atau dasar yang baik. Karena ia tidak sesungguhnya berasal dari sumber yang benar. Prinsipio anarki. Artinya anarkis itu antagonis dari arke, melawan arke. Orang yang melakukan suatu tindakan anarkis, dia melawan sesuatu yang menjadi prinsip kebenaran. Itu maksudnya. Baik. Berikut, dalam konteks seperti ini, mekanisme relasi arke dan anarki itu dalam politik itu sangat jelas. Mekanisme relasi ini tidak dapat dipertemukan. Seperti relasi antara hal yang niscaya dan hal yang kontingen, tidak niscaya. Mekanisme ini membuka kemungkinan lebih jauh untuk dijelaskan dengan hubungan yang paradoks. Hubungan yang paradoksal antara potensi dan aktus. Ya, dalam metafisika Aristoteles, next. Dalam metafisika Aristoteles, Aristoteles memang sungguh membuat kajian yang sangat fundamental, hubungan potensi dan aktus. Potensi adalah sesuatu peralihan, dan peralihan itu tidak pernah mencapai kenyataan. Ia tinggal di dalam dirinya sebagai potensi yang tidak potensial, dinamik. Nah, secara ontologis, aktus selalu lebih utama dari potensi. Potensi tidak pernah akan sampai pada aktus. Sementara aktus itu sendiri memiliki antisipasi pada kemungkinan tertentu. Kenyataan itu selalu bergerak ke depan. Berarti aktus itu dia sampai kepada sesuatu yang lain. Sedangkan potensi dia bergerak menuju aktus. Ini analogi antara arke dan anarki tadi. Itu sesuatu. Memang Agamben dia sungguh memakai kerangka berpikir metafisika Aristoteles, potensi dan aktus, untuk menjelaskan arke, sesuatu kekuatan yang tersembunyi, yang juga selalu diperhitungkan, tapi seringkali dimatikan. Dan Aristoteles menurut penafsiran Agamben harus melihat potensi sebagai heksis, sesuatu yang senantiasa ada pada sesuatu, dan peralihan dari potensi ke aktus dilihat sebagai suatu aktivitas kehendak. Artinya di sini Agamben kemudian membaca peralihan dari potensi ke aktus itu peralihan dari kehendak, cara berpikir. Jadi kalau kita membaca kapitalisme, membaca politik, membaca seluruh gerak-gerik manusia dalam aktivitas hidup, di situ kita membaca pergerakan dari potensi ke aktus, dan dari aktus menuju kepada sesuatu yang baru. Artinya kita membaca kehendak manusia. Dan yang menjadi pusat perhatian Agamben adalah bagaimana kekuatan potensi dinonaktifkan atau diblokir dalam hubungan dengan aktus, di mana tidak ada relasi antara potensi dan aktus. Potensi dimatikan, dihentikan, sengaja diblokir, sehingga ia menjadi impotensi dalam hubungan dengan aktualitas. Potensi yang impoten. Dalam politik, itu permainan antara potensi dan aktus, atau permainan orang yang memiliki kekuasaan, itu permainan mematikan potensi-potensi yang lain, saling membunuh. Sebelum penutup, ya. Dan seorang yang memiliki potensi pertama-tama harus menyadari dan menerima kekurangan di dalam dirinya. Bahwa ia tidak berdaya dalam arti tertentu, impotensi. Dalam pengertian bahwa ia tidak menemukan arah potensinya menuju aktus. Ya. Dan homo sacer dalam pengertian
Agamben, itu artinya di situ kita kembali memahami kehidupan dalam pengertian yang bersih dan murni, tapi kehidupan ini selalu masuk dalam ruang pergunjingan, tensi antara arke dan anarkis, atau juga potensi dan aktus. Jadi politik itu permainan arke dan anarki, permainan potensi dan aktus. Dan karena itu bentuk kehidupan yang sebenarnya dalam politik seringkali menjadi persoalan yang diabaikan. Demikian presentasi saya. Sekarang saya buka kesempatan untuk diskusi. Saya ucapkan terima kasih.